Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM E1E1240016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan implementasi linked list. Nah, di sini kita akan mulai pada bagian paling dasar. Di sini kita definisikan sebuah kelas bernama empty yang mewarisi dari kelas exception bawaan Python. Nah, di mana kelas ini kita akan gunakan sebagai exception khusus ketika terjadi percobaan mengakses elemen dari deki yang kosong. Nah, ini adalah praktik yang baik dalam pemrograman berorientasi objek untuk membuat exception yang spesifik dan bermakna. Nah, kenapa kita tidak menggunakan exception bawaan seperti index error? Karena dengan membuat exception sendiri, kita bisa memberikan pesan error yang lebih spesifik dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, kemudian di bagian sini itu ada kelas doubly link base, yang mana kelas ini adalah kelas dasar yang menyediakan representasi doubly linked list. Nah, perhatikan bahwa nama kelas diawali dengan underscore. Ini menandakan bahwa ini adalah kelas internal atau non-public yang tidak seharusnya diakses langsung oleh pengguna. Nah, ini adalah implementasi dari prinsip enkapsulasi dalam OOP. Nah, selanjutnya di bagian sini itu ada kelas node. Nah, di mana di dalam kelas dasar kita memiliki kelas bersaring yang namanya underscore node. Nah, ini adalah representasi dari setiap simpul dalam linked list kita. Nah, di sini ada penggunaan slots, yang mana ini adalah fitur Python yang mengoptimalkan penggunaan memori dengan membatasi atribut yang dapat dimiliki oleh sebuah objek. Nah, dengan slots ini, kita memberitahu Python bahwa objek node hanya akan memiliki 3 atribut, yang mana yang pertama ada elemen, pref, dan next. Nah, atribut elemen digunakan untuk menyimpan data atau elemen, kemudian ada pref untuk referensi ke node sebelumnya, dan ada next untuk referensi ke node berikutnya. Nah, ini sangat efisien karena setiap node di dalam doubly linked list menyimpan 2 referensi, sehingga penggunaan memori menjadi optimal. Tanpa adanya slot, maka Python akan membuat dictionary untuk setiap objek yang lebih boros memori. Oke, selanjutnya ada method init. Nah, yang mana metode ini menerima 3 parameter. Yang pertama ada elemen, pref, dan next. Ini adalah konstruktor yang akan membuat node baru dengan referensi yang diberikan. Nah, kemudian di sini ada def init itself, yang mana di metode init ini kita melakukan inisialisasi deki kosong. Nah, perhatikan ada 2 simpul khusus yang kita buat, yaitu ada header dan trailer. Nah, ini adalah sentinel node atau simpul penjaga, yang mana mereka sangat penting karena menyederhanakan logika operasi. Nah, mengapa kita menggunakan metode sentinel nodes? Karena dengan sentinel kita tidak perlu menangani kasus khusus seperti menyisipkan di awal atau menghapus elemen terakhir, sehingga semua operasinya itu menjadi seragam. Nah, untuk deki kosong yang bagian header.next ini menunjuk ke trailer, dan trailer pref menunjuk ke header. Ini menciptakan struktur yang konsisten bahkan untuk deki yang kosong. Kita juga memiliki self size, di mana untuk melacak jumlah elemen. Ini akan memungkinkan kita untuk menghitung operasi len di dalam O1 tanpa harus melakukan traversing.
Nah, di sini selanjutnya ada devlen. Sini ada devlen. Yang mana metode len dan metode isempty itu sangat straightforward karena metode len itu mengembalikan ukuran deki, sementara isempty dia mengecek apakah deki itu kosong atau tidak. Nah, isempty hanya akan membandingkan size dengan 0 tanpa perlu melakukan traversing, sehingga ini adalah operasi O1. Selanjutnya di sini ada insert between. Nah, insert between bertugas untuk menyisipkan elemen baru di antara dua node yang sudah ada. Nah, parameter predecessor ini adalah node sebelum posisi penyisipan dan successor adalah node setelah posisi penyisipan. Sehingga prosesnya itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, dia akan membuat node baru dengan elemen E dan referensi ke predecessor dan successor. Kemudian akan memperbarui next dari predecessor untuk menunjuk ke node baru yaitu new S. Selanjutnya akan memperbarui pref dari successor untuk langsung menunjuk ke node baru yaitu new S. Nah, kelebihan dari Sentinel ini adalah metode yang ini bisa digunakan untuk menyisipkan di posisi manapun, termasuk di awal dan di akhir deki tanpa perlu kasus khusus. Nah, kemudian selanjutnya ada metode delete node. Nah, metode delete node adalah kebalikan dari insert between. Ia menghapus sebuah node dari deki. Prosesnya adalah yang pertama, dia akan mengambil predecessor dan successor dari node yang akan dihapus, yaitu predecessor dan successor. Kemudian setelah diambil akan dihubungkan langsung ke predecessor, menghubungkan langsung predecessor ke successor melewati node yang dihapus. Selanjutnya itu akan ukurannya akan dikurangi. Setelah ukuran dikurangi, maka elemennya akan dikembalikan, disimpan elemen yang akan dikembalikan. Nah, setelah sudah disimpan, maka dia akan membersihkan referensi node yang dihapus, sehingga ini akan membantu garbage collector. Kemudian setelah itu akan mengembalikan elemen ke asalnya. Nah, perhatikan bahwa mengatur pref, next, dan elemen node menjadi non setelah penghapusan, ini menandakan bahwa node tersebut sudah tidak valid lagi. Kenapa kita perlu membersihkan referensi? Karena jika tidak, node tersebut masih memiliki referensi ke node lain yang bisa menyebabkan memory leak. Dengan mengatur ke non seperti ini, kita membantu Python garbage collector untuk membersihkan memori. Selanjutnya ada kelas linked deki, di mana kita akan masuk ke kelas linked deki yang merupakan turunan dari doubly linked base, yang mana ini adalah contoh dari pewarisan atau inheritance dalam sistem operasi. Nah, kita akan mewarisi semua fungsionalitas dasar dari kelas induk, kemudian menambahkan antarmuka publik yang lebih ramah pengguna. Sehingga ini adalah contoh yang baik dari prinsip DRI, don't repeat yourself. Di sini ada dev first, method first, dan method last. Method first dan last digunakan untuk melihat elemen di depan dan di belakang deki tanpa menghapusnya. Nah, perhatikan bahwa elemen pertama sebenarnya adalah node setelah header. Ini. Dan elemen terakhir adalah node sebelum trailer. Ini. Nah, ini karena Sentinel node tidak menyimpan data.
Keduanya melakukan pengecekan apakah deki kosong. Jika kosong, kita raise exception empty. Nah, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada metode insert first dan insert last. Untuk menyisipkan di awal, kita cukup memanggil insert between. Seperti ini. Kita hanya perlu memanggil insert between. Dengan predecessor itu sama dengan header, dan successor itu sama dengan node setelah header. Ini akan menyisipkan elemen baru tepat di antara header dan node yang pertama. Nah, sedangkan untuk menyisipkan yang terakhir, kita gunakan predecessor sama dengan sebelum trailer, yang ini, dan successor sama dengan trailer. Sehingga ini akan menyisipkan elemen baru tepat di antara node terakhir dengan trailer. Nah, ini akan menyederhanakan penggunaan metode yang sama untuk menyisipkan di awal dan di akhir, sehingga tidak ada aturan khusus atau kode khusus yang kita gunakan. Selanjutnya ada metode delete first dan delete last. Nah, delete first itu menghapus elemen pertama, sehingga kita cukup memanggil delete node seperti ini. Nah, dengan node setelah header, self header next. Sedangkan delete last, dia menghapus elemen terakhir dengan memanggil delete node pada node sebelum trailer, self trailer pref. Nah, penting juga bahwa jangan lupa untuk melakukan pengecekan deki kosong terlebih dahulu yang akan mencegah error saat mencoba menghapus dari deki yang kosong. Selanjutnya, ada metode str, string. Metode str digunakan untuk representasi string dari deki. Ini sangat membantu untuk debugging dan menampilkan isi deki. Nah, kita mulai dari node setelah header, self header next, lalu melakukan traversing sampai mencapai trailer untuk setiap node. Setelah itu kita tambahkan elemennya ke string result. Di sini. While current is not served the trailer, kemudian kita akan tambahkan sampai di result, string result, kemudian kita tambahkan koma dan spasi di antara elemen kecuali untuk elemen terakhir. Nah, tambahkan koma dan spasi. Selanjutnya, mari kita lihat bahwa menggunakan current sama dengan current.next. Nah, ini digunakan current sama dengan current.next itu digunakan untuk berpindah ke node berikutnya. Nah, ini adalah contoh link hopping atau pointer hopping. Nah, selanjutnya kita akan melihat customer queue. Nah, ini itu kita akan tambahkan di sini init, ini kita akan tambahkan customer-nya. Ini. Nah, di bagian customer key, nah di sini kita akan membuat kelas yang namanya customer key, yang mana menggunakan link the key sebagai struktur data internal. Nah, customer counter digunakan. Nah, di sini ada customer counter, yang mana customer counter digunakan untuk memberikan ID unik ke setiap pelanggan. Kenapa kita menggunakan link the key? Karena kita membutuhkan operasi di kedua ujung untuk menambah pelanggan prioritas di depan dan pelanggan reguler di belakang. Nah, untuk menambah pelanggan kita akan membuat dictionary customer dengan
ID, nama, dan priority atau status prioritas. Pelanggan prioritas atau VIP ditambahkan ke depan dengan menggunakan antrian insert first. Nah, sedangkan pelanggan reguler ditambahkan ke belakang menggunakan insert last. Oke. Ini akan mensimulasikan skenario di mana pelanggan VIP bisa langsung dilayani tanpa harus mengantri, yang sering terjadi di dunia nyata seperti bandara atau hotel. Nah, selanjutnya ada serve front. Nah, untuk melayani pelanggan, kita memiliki dua opsi. Ada serve front dan ada serve back. Serve front akan melayani pelanggan dari depan antrian, yaitu normal. Nah, sementara serve back itu akan melayani pelanggan dari belakang antrian, yaitu secara khusus. Nah, serve back digunakan dalam situasi di mana pelanggan di belakang ingin keluar antrian atau dalam skenario kebijakan tertentu. Nah, keduanya ini menggunakan delete first. Ya. Keduanya menggunakan delete first dan delete last dari link the key yang berjalan dalam O1. Nah, di sini ada method show the key, di mana ini akan menampilkan visualisasi antrian saat ini. Yang mana ini akan sangat berguna untuk melihat status antrian secara real time. Nah, kita akan menggunakan traversing dari header sampai trailer, menampilkan setiap pelanggan dengan marker khusus untuk pelanggan prioritas. Nah, di sini kita akan perhatikan bahwa kita mengakses header dan trailer secara langsung. Ini adalah contoh di mana kita melanggar enkapsulasi untuk keperluan visualisasi dalam production code. Sebaiknya kita menyediakan metode public untuk ini. Nah, ada metode get keyway info, di mana metode ini mengembalikan statistik antrian dalam bentuk dictionary, termasuk total pelanggan dan siapa yang berada di depan dan belakang antrian. Ini akan sangat berguna untuk sistem monitoring dan dashboard. Ini total customer, front customer itu pelanggan paling depan, dan back customer itu untuk pelanggan paling belakang. Di sini juga ada testing the customer queue, di mana kita akan menambah 3 pelanggan reguler dan 2 di belakang dan 2 pelanggan prioritas di depan. Selanjutnya kita akan menampilkan antrian. Nah, yang mana di sini akan diperhatikan bahwa pelanggan VIP akan ada di depan, sedangkan yang 3 lainnya yang reguler itu akan ada di belakang. Nah, kita akan layani 2 pelanggan dari depan VIP dan 1 dari belakang. Kita akan tampilkan antrian yang sudah berkurang. Ini queue system serve front, sold serve event, Diana. Itu dua-duanya VIP. Nah, yang di sini serve back ini kita akan layani 1 reguler. Ini akan menunjukkan bagaimana link the key bisa digunakan untuk membuat sistem antrian yang fleksibel dan prioritas. Nah, di sini bisa dilihat tadi sudah masuk 3 VIP 3 reguler, kemudian yang 2 itu sudah masuk 2 VIP. Kemudian untuk current queue statusnya Evan VIP, Diana VIP. Kemudian selanjutnya ada Alice dan Bob, tapi ini kan dilayani 2 di depan, dan yang ini akan dilayani dari belakang yang 1 karena dia reguler. Kemudian di bagian serving customersnya ini akan tampil serving
Evan sama Diana itu akan masuk priority, dan priority apakah ini priority ya, ini karena dia VIP. Kemudian Diana itu VIP, makanya dia menjadi priority. Kemudian ada serving from back itu Charlie. Kenapa dia from back? Karena dia bukan prioritas. Nah, untuk current queue statusnya dia di bagian front itu ada Alice, yang mana dia kayak di sini ada Alice, kemudian di bagian belakang itu ada Bob. Kemudian untuk queue statusnya ada 2 customer yang sedang menunggu. Ada yang paling depan itu ada Alice yang sedang menunggu, kemudian yang keduanya ada Bob yang paling belakang. Karena kan yang Evan sama Diana yang VIP tadi sudah dilayani duluan di bagian depan, sehingga yang menunggu itu sisa 2. Ada Alice dan Bob yang sama-sama reguler. Kan tadi yang reguler itu ada 3, Alice, Bob, sama Charlie. Tapi karena reguler dia dilayani dari belakang, maka Charlie yang lebih dulu dilayani. Selanjutnya baru Bob, baru Alice. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai implementasi link list. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.